Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Mau menceritakan kisah seram yang dialami oleh salah satu keluargaku. Cerita ini terjadi di sekitar tahun 1980-an. Di rumah keluarga mamaku yang letak rumahnya jadi satu dengan pabrik kue milik keluarga mama. Rumah keluarga mamaku cukup terkenal horor karena di belakang rumah terdapat kuburan yang orang daerah sana menyebutnya sebagai kuburan pesakitan. Konon, katanya kuburan pesakitan ini merupakan kuburan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga, korban kecelakaan, ataupun mereka yang meninggal tanpa adanya identitas yang jelas. Antara kuburan dengan halaman belakang rumah hanya ditutupi dengan pagar bambu yang sangat tinggi dan terdapat sungai kecil. Halaman belakang rumah juga ada mes atau kamar untuk pegawai pabrik dan kebun yang lumayan luas ditumbuhi berbagai macam buah-buahan dan tanaman tinggi. Hampir tiap malam di area belakang halaman rumah pasti mendengar suara seperti suara orang yang sedang menangis. Orang yang mengobrol, dan suara aneh-aneh lainnya. Anjing-anjing di rumah pun tiap malam selalu melolong dan menggonggong, melihat ke arah belakang rumah. Saat mamaku bermain dengan saudara-saudaranya di daerah belakang rumah, mereka beberapa kali juga menemukan kerangka seperti tulang manusia. Tidak hanya itu, beberapa kali pegawai keluarga mama sering mendapat gangguan hingga mereka lari ketakutan. Pernah ada salah satu pegawai saat hendak mandi sore di kamar mandi luar dekat sumur, dia melihat ada perempuan yang membawa payung sedang berjalan ke arah sumur. Yang membuat pegawai tersebut ketakutan, perempuan itu berjalan tapi kakinya tidak tampak. Tidak hanya itu, di daerah sumur banyak yang melihat penampakan perempuan berambut panjang yang suka bersenandung pelan. Suatu ketika, ada salah satu pegawai yang diminta tolong untuk menebang pohon yang cukup tua di belakang rumah. Ketika sedang menebang bagian pohon yang berada di atas, pegawai itu tiba-tiba jatuh seperti ada yang mendorongnya dari atas dan membuatnya lari ketakutan. Saat jam kerja pun, kalau ada pegawai yang sedang tidur di jam kerja, juga akan diganggu dengan penghuni pabrik. Pegawai itu akan dipindah dari ruang satu ke ruang yang lain. Di dalam pabrik ada salah satu tempat untuk menyimpan kaleng minyak dengan ukuran yang besar untuk produksi kue. Di tempat penyimpanan itu, banyak yang melihat penampakan 3 anak kecil. Ada yang saat sedang mengambil minyak untuk produksi, tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil yang sedang bermain. Tetapi, tidak ada seorang pun di sana, hanya ada pegawai pabrik yang hendak mengambil minyak itu. Tidak hanya para pegawai pabrik yang merasakan kejadian-kejadian seram, mama dan kakaknya pun juga mengalami hal yang serupa. Hampir tiap hari mama dan kakak perempuannya tetap terjaga hingga larut malam demi acara favorit mereka di salah satu stasiun televisi pada masa itu. Saat lagi asik menonton, di dekat pintu yang masih terbuka menuju ke arah ruangan lainnya, mama dan kakaknya melihat ada balon yang berdiri tegak dengan posisi ikatan di bawah. Perlahan mereka merasa balon tersebut semakin mendekat ke arah mereka. Anehnya,
Di rumah saat itu tidak ada balon dan tidak tahu balon tersebut datang dari mana. Yang mereka tahu, balon itu tiba-tiba muncul di dekat mereka. Lagi pula, seharusnya balon normal tidak akan berdiri tegak dengan posisi seperti itu. Karena penasaran dengan posisi balon yang lumayan mencurigakan, mama dan kakak perempuannya mendekati balon itu dan mengambil jarum mencoba memecahkan balon tersebut. Tapi, setelah ditusuk berkali-kali, balon yang masih dalam posisi berdiri tegak itu tidak dapat pecah dan membuat mama dan kakaknya cepat-cepat mematikan TV dan lari ketakutan. Keesokan harinya, saat mereka hendak pergi, mama dan kakaknya menemukan balon misterius tersebut pecah di halaman depan rumah. Saat mereka tanya ke orang tua dan saudara yang lain, mereka bilang tidak ada yang tahu mengenai balon itu. Dan mereka pun juga menemukan balon saat posisi sudah pecah di halaman. Tidak hanya di halaman depan, di belakang rumah pun ada kejadian di luar logika. Di daerah kebun, dekat pagar bambu dan sungai kecil, ada pohon tua yang sangat besar. Di bawah pohon tersebut, terdapat makam yang tidak tahu makam milik siapa. Tetapi, tiap setahun sekali, ada satu orang laki-laki setengah baya berpakaian serba putih dengan menggunakan sorban yang mengunjungi makam itu dan katanya makam tersebut masih leluhurnya. "Nak, kulo nyuwun tulung, makam niki resi-resi ono mawon, lan rawatken sing sae nggih. Ampun sampai dibongkar. Kulo cuma nyuwun tulung niku mawon." Yang artinya, "Nak, tolong makam ini dirawat dan dibersihkan dengan baik ya. Dan makam ini jangan dibongkar. Saya cuma minta tolong itu saja." Pesan laki-laki tersebut ke nenekku sambil menabur bunga di makam itu. Karena mengikuti perkataan laki-laki itu, usaha pabrik kue milik kakekku semakin maju dan sukses. Tiap sore, nenekku selalu mengajak mama untuk membersihkan dan merawat makam itu. Hingga suatu ketika kakekku ingin memperluas pabrik kuenya dan berniat untuk membongkar makam tersebut. Nenekku sudah berulang kali mengingatkan untuk tidak membongkar makam itu. Tapi karena keinginan kakekku untuk memperluas pabriknya, ia tetap membongkarnya. Percaya tidak percaya, setelah membongkar makam itu, banyak kejadian dan masalah satu persatu datang. Dan akhirnya, pabrik kue milik kakekku yang sudah lama berdiri dan sudah dikenal banyak orang jadi tutup dan bangkrut. Akhirnya, pabrik tersebut dijual dan mamaku sekeluarga pindah ke rumah yang lebih kecil. Teman Kilin, memang terkadang banyak hal yang tidak masuk di akal, termasuk tidak membongkar makam sembarangan kalau tidak ingin kejadian yang sama dengan keluarga mamaku menimpa kalian. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.